Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan juga operator. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menciptakan transformasi pendidikan. Dalam melakukan perencanaan di satuan pendidikan, semua kita lakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berbagai program, kegiatan, dan pengadaan setiap tahunnya sudah dilakukan berdasarkan perencanaan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua sudah sesuai kebutuhan? Perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan menjadi langkah penting dalam memulai perencanaan pembenahan. Lalu bagaimana caranya melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan? Dalam proses perencanaan berbasis data, ada 3 tahap: identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi merupakan langkah awal dalam melakukan perencanaan. Identifikasi masalah perlu dilakukan berdasarkan data yang kredibel agar prioritas pembenahan pun dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Kini, platform rapor pendidikan versi 2.0 telah disempurnakan untuk membantu satuan pendidikan melakukan proses identifikasi dengan lebih ringkas. Simak langkah-langkah identifikasi dengan rapor pendidikan di beberapa menit ke depan. Buka browser di komputer atau laptop Anda dan kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Klik lihat hasil satuan pendidikan Anda dan masuk dengan akun belajar.id Anda, lalu ketik kata sandi. Setelah masuk ke platform, mari kita cari tahu fitur-fitur yang dapat memproses identifikasi jadi lebih ringkas. Pertama, di bagian atas halaman ringkasan, kini Anda dapat langsung mengetahui gambaran umum satuan pendidikan kurang dari 1 menit pada kotak deskripsi ringkas yang berwarna biru. Sebagai contoh, SMA Merdeka Belajar 1 dapat mengetahui berbagai ringkasan seperti indikator mana yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, indikator mana yang memiliki capaian terbaik tahun ini, indikator mana yang menjadi fokus pembenahan, beserta akar masalah utama yang harus diperbaiki, dan lengkap dengan ringkasan contoh cara pembenahannya. Kedua, berbagai indikator prioritas dan capaiannya yang ditampilkan lebih sederhana. Membaca deskripsi ringkas saja tidak cukup. Ketika geser ke bawah, dapat ditemukan berbagai indikator prioritas dan capaiannya. Ada 6 indikator prioritas untuk jenjang dasar menengah, dan 8 indikator untuk jenjang SMK yang tercermin dari hasil capaian satuan pendidikan di tahun 2022. Kini warna indikator menjadi hanya 3 warna. 1. Merah merupakan indikator yang paling mendesak. 2. Kuning menjadi indikator yang perlu ditingkatkan setelah indikator yang mendesak telah diperbaiki. 3. Hijau merupakan indikator yang perlu dipertahankan di hasil capaian tahun berikutnya. Di bawah warna indikator, terdapat informasi perubahan capaian dibanding tahun sebelumnya untuk membantu melihat progres capaian apakah naik atau turun. Cek arti capaian satuan pendidikan dengan klik tombol Arti Capaian Saya. Untuk memahami deskripsi indikator, apa saja yang dinilai dari indikator terkait, arti dari skor indikator, dan dari mana sumber datanya. Selain itu, berbeda dengan rentang nilai indikator rapor pendidikan di tahun sebelumnya yang memiliki skala yang lebih beragam. Kini rentang nilai indikator jadi lebih seragam dengan skala 0 sampai 100. Di bagian bawah kotak indikator, ada juga informasi terkait posisi satuan pendidikan Anda dibanding satuan pendidikan lain. Sekarang sudah kenal fitur-fitur halaman ringkasan yang lebih ringkas, waktunya identifikasi kebutuhan satuan pendidikan Anda untuk tentukan fokus utama perencanaan pembenahan. Anda dapat memilih 1 atau lebih masalah yang akan diselesaikan dalam 1 tahun perencanaan, sesuai kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan Anda. Contoh di sini, terlihat jelas indikator kemampuan literasi SMA Merdeka Belajar 1 berwarna merah dan perlu menjadi prioritas pembenahan. Mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Anda. Kok bisa capaian indikator saya berwarna merah, padahal suasana belajar di kelas terlihat baik-baik saja? Nah, waktunya menyelami capaian indikator dengan merefleksikan akar masalahnya dengan klik Pelajari Akar Masalah. Yuk ikuti panduan refleksi akar masalah di video tutorial selanjutnya. Ingat, perencanaan berbasis data dengan platform rapor pendidikan adalah langkah penting dalam melakukan refleksi untuk pembenahan yang sesuai kebutuhan. Semua demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan juga Operator. Dari video sebelumnya, Anda sudah mendapatkan gambaran tentang panduan identifikasi masalah satuan pendidikan melalui halaman ringkasan yang kini semakin ringkas. Melalui video ini, Anda akan melangkah ke proses selanjutnya, yaitu refleksi capaian indikator di halaman akar masalah platform rapor pendidikan versi 2.0. Halaman ini juga dilengkapi dengan inspirasi benahi, yaitu rekomendasi langkah konkret sesuai komponen akar masalah yang perlu diperbaiki. Mari kita bahas secara detail proses refleksi akar masalahnya terlebih dahulu. Setelah mengidentifikasi masalah yang paling mendesak, mungkin kini Anda bertanya, satuan pendidikan saya terlihat baik-baik saja, tetapi kenapa ada indikator berwarna merah? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Di halaman akar masalah, Anda dapat menemukan berbagai akar masalah yang menjadi penyebab sebuah indikator prioritas berwarna merah, kuning, atau hijau. Memahami akar masalah kini menjadi lebih mudah dan penyajian datanya juga lebih komprehensif. Jika dulu Anda harus mengunduh laporan terlebih dahulu untuk mengetahui akar masalah dari sebuah indikator, kini Anda dapat langsung memahami akar masalah dan melakukan refleksi di satu halaman saja. Setelah masuk ke halaman akar masalah, Anda dapat melihat kembali hasil capaian dari indikator prioritas pada banner biru di bagian atas halaman untuk mempermudah proses refleksi. Setelah itu, Anda dapat menemukan 4 kartu akar masalah utama dengan posisi 1 di kanan atas dan 3 di bawah yang berbeda di setiap indikator prioritasnya. Lalu, kenali komponen akar masalah beserta skor tiap komponen untuk dapat memberi gambaran yang lebih spesifik dari bagian yang perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, SMA Merdeka Belajar 1 menemukan akar masalah yang mempengaruhi kemampuan literasinya melalui halaman ini. Akar masalah yang paling mendesak adalah yang berwarna merah dan ada di posisi paling kiri. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran menjadi akar masalah utama yang perlu ditingkatkan di SMA Merdeka Belajar 1. Dan dari komponen akar masalahnya, dapat disimpulkan bahwa perbaikan yang bisa difokuskan adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen kelas serta memberi dukungan psikologis bagi murid. Klik detail untuk menemukan penjelasan lebih jauh tentang komponen akar masalahnya. SMA Merdeka Belajar 1 pun diajak untuk refleksi sejenak dengan pertanyaan pemantik, mengingat kembali upaya apa yang telah atau belum dilakukan yang dapat mempengaruhi capaian indikator prioritas. Untuk melihat seluruh akar masalah, Anda juga dapat mengunduh laporannya dalam format Excel. Akhirnya, terjawab sudah pertanyaan sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi hasil capaian indikator prioritasnya. Contoh di sini, SMA Merdeka Belajar 1 memahami bahwa kualitas pembelajaran menjadi akar masalah yang paling mempengaruhi hasil capaian indikator kemampuan literasinya. Dan manajemen kelas serta dukungan psikologis merupakan indikator yang perlu menjadi fokus pembenahan. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yuk lanjutkan dengan tonton video tutorial ketiga. Anda akan melangkah ke proses benahi satuan pendidikan. Anda dapat melihat kini berbagai inspirasi benahi langsung tersedia di dalam platform, sehingga lebih mudah dan mendorong aksi pembenahan yang relevan. Ingat, perencanaan berbasis data dengan platform rapor pendidikan adalah langkah penting dalam melakukan refleksi untuk pembenahan yang sesuai kebutuhan. Semua kita lakukan demi peningkatan kualitas pembelajaran murid.
Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan juga Operator. Dari video sebelumnya, Anda sudah mempelajari bagaimana cara identifikasi prioritas masalah di halaman ringkasan dan refleksi lebih mendalam akar masalah dari masing-masing indikator prioritas di halaman akar masalah. Mungkin kini pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu saat ini adalah, apa langkah pembenahan selanjutnya yang harus saya lakukan? Dan harus mulai dari mana? Ada 3 langkah penting dalam proses benahi. Pertama, pelajari inspirasi pembenahan yang sesuai dengan akar masalah yang paling mendesak dengan rapor pendidikan versi 2.0. Kedua, diskusikan prioritas pembenahan dengan pihak terkait. Ketiga, lakukan perencanaan pembenahan yang sesuai kebutuhan ke dalam RKT dan juga ARKAS. Mulai dengan langkah pertama, pelajari pembenahan yang sesuai kebutuhan. Jika tahun lalu Bapak atau Ibu harus mengunduh rekomendasi PBD untuk melihat rekomendasi langkah pembenahan, kini Bapak atau Ibu dapat langsung menemukan berbagai inspirasi benahi, lengkap dengan langkah yang lebih mendorong aksi selanjutnya. Setelah melewati proses refleksi di halaman akar masalah, geser ke bawah dan temukan bagian inspirasi benahi yang sudah disesuaikan dengan komponen akar masalah. Baca beragam inspirasinya terlebih dahulu. Inspirasi benahi ini telah sesuai dengan urutan akar masalah yang paling mendesak. Sebagai contoh, indikator yang paling mendesak di SMA Merdeka Belajar 1 adalah kemampuan literasi dan kualitas pembelajaran. Untuk membenahinya, SMA Merdeka Belajar 1 direkomendasikan untuk fokus pada kompetensi membaca teks informasi seperti mengadakan program peningkatan kompetensi guru yang salah satu contoh kegiatan konkretnya adalah mengajak guru mempelajari konten-konten terkait teks informasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk membenahi kualitas pembelajaran, SMA Merdeka Belajar 1 direkomendasikan untuk melakukan pembenahan pada manajemen kelas atau dukungan psikologis. Untuk manajemen kelas, dapat menjalankan program peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Kegiatan konkretnya adalah mengajak guru mempelajari konten terkait kebijakan pengelolaan kelas di platform Merdeka Mengajar. Langkah kedua, lakukan diskusi rencana pembenahan bersama pihak terkait. Anda dapat diskusi dengan wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dalam proses perencanaan, termasuk dalam melakukan pemetaan sumber daya manusia dan anggaran untuk menentukan langkah selanjutnya, sehingga semua dapat bergotong royong melakukan pembenahan sesuai kebutuhan. Contoh di sini, SMA Merdeka Belajar 1 dapat memulai benahi kemampuan literasi serta kualitas pembelajaran satuan pendidikannya dengan mengajak guru mempelajari konten-konten terkait teks informasi dan konten terkait kebijakan pengelolaan kelas. Langkah ketiga, lakukan perencanaan pembenahan yang sesuai kebutuhan ke dalam RKT dan juga ARKAS. Setelah mengetahui berbagai inspirasi benahi yang relevan dan berdiskusi untuk tentukan perencanaan, kini waktunya masukkan kegiatan yang menjadi prioritas di RKT atau Rencana Kerja Tahunan. Semua kegiatan perlu dimasukkan ke RKT, sementara kegiatan yang dimasukkan ke dalam lembar kerja ARKAS hanya kegiatan yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Sebelum menentukan langkah pembenahan, ingat 3 faktor yang mempengaruhi pembenahan mana yang harus didahulukan. Kondisi kebutuhan satuan pendidikan yang paling mendesak dilihat dari capaian indikator prioritas. Kualitas sumber daya manusianya, seperti guru dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan anggaran di masing-masing satuan pendidikan. Itulah berbagai video tutorial langkah-langkah melakukan perencanaan berbasis data menggunakan platform rapor pendidikan.
Kini mempelajari indikator prioritas menjadi lebih ringkas. Mencari tahu akar masalahnya pun jauh lebih detail dan komprehensif, dan mendorong aksi nyata lengkap dengan inspirasi pembenahan. Sekali lagi ingat, perencanaan berbasis data dengan rapor pendidikan merupakan langkah penting dalam melakukan refleksi dan pembenahan yang sesuai kebutuhan. Dan semuanya kita lakukan bersama demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id.